Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini Reta bakal nge-share tentang gimana sih rahasia lolos buat masuk UM-UGM. Ini kata pejuang 2019. Dan nanti bakal ada bonus tutorial buat ngisi UM-UGM pendaftarannya. Oke. Pertanyaan pertama, Reta nanya nih ke mereka, apa sih motivasi buat masuk UGM? Nah, untuk yang pertama, ini dari Hana. Jadi motivasinya itu yang pasti karena UGM termasuk salah satu universitas terbaik di Indonesia. Terus aku juga pengen tinggal di Jogja karena aku ngelihat Jogja tuh sebagai kota yang punya suasana khas tersendiri gitu. Ngebayangin tinggal di sana adem banget rasanya. Dan waktu itu aku nggak keterima di SNM maupun SBM. Jadi aku ngerasa tertantang banget sih buat ikut UTUL. Yang kedua, kata Nyi Ayu, Nyayu Putri Nabila, IG-nya ini ya. Motivasinya, jadi kan aku dari awal itu ngincer program studinya, bukan universitasnya. Mulai dari SNMPTN dan SBMPTN. Aku gagal dapat prodi yang aku mau, jadi aku ikut banyak ujian mandiri. Salah satunya UGM. Sebenarnya aku nggak terlalu ngejar UGM-nya, tapi kenapa berharapnya UGM? Soalnya emang univnya bagus, otomatis bisa menunjang juga buat masa depan. Intinya ikut UTUL UGM emang sebagai salah satu usaha aja aku buat lolos di prodi yang aku mau. Walaupun waktu itu ortu aku nggak kasih izin, tapi nggak apa-apa ikut aja. Soalnya kalau lolos juga nanti ortu pasti ngasih izin. Haha. Bener juga sih ya. Penting ada alasan kuat sih kamu kenapa mau prodi tersebut. Lalu ini dari yang ketiga, dari Nadi, IG-nya ini ya. Karena jalur terakhir untuk bisa masuk UGM, tinggal itu saya memang sudah ngebet banget buat daftar di UGM. Jadi intinya lebih kayak ke jalur terakhir, coba-coba dan pengen banget masuk ke prodi tersebut. Yang kedua aku nanya gimana sih perjuangan buat masuk UTUL UGM, terus strategi lolosnya gimana? Dari Hana, kalau untuk strategi sih mungkin aku sama kayak teman-teman yang lainnya, ikut bimbel, ngerangkum materi, ngerjain dan bahas soal tahun kemarin. Karena kan tahun kemarin pakainya ujian ya. Cuma aku menilai diri aku sendiri itu sebagai orang yang bisa fokus saat aku belajar sendiri. Jadi kadang aku suka nongkrong sendiri, cari tempat yang nyaman, terus aku ngerangkum materi dan ngerjain soal di sana. Nah terus aku emang dari awal minat buat masuk Visipol. Wah kayak Kak Dadang ya. Aku ngerasa passionku emang ada di fakultas ini gitu. Terus aku searching-searching jurusannya, daya tampung sama peminat tahun lalu, akhirnya aku daftar politik pemerintahan, pembangunan sosial dan kesejahteraan, sama sosiologi. Dan alhamdulillah, aku lulus di pilihan pertama. Sempat takut sih awalnya ngeliat daya tampung DPP kalau nggak salah waktu itu isinya 75 dan itu udah termasuk sama yang SNM SBM. Tapi dukungan dari orang tua sama teman-teman bikin aku semangat lagi. Ya walaupun pas utul ngerjainnya sambil keringat dingin. Selain itu sebenarnya pilih DPP juga karena termotivasi sama bapakku sih, soalnya bapak aku lulusan DPP UGM juga. Wow, ngelanjutin perjuangan bapaknya ya ternyata. Lalu yang kedua dari Nyayu, strategi lolosnya. Jadi tahun 2019 aku alhamdulillah lolos di prodi kedokteran, luar biasa. Strategi tentu aku perbanyak intensitas belajar. Sebenarnya persiapan aku nggak terlalu banyak buat utul dan aku nggak super pinter kayak orang-orang. Mungkin orang lain belajar sebentar udah bisa paham, sedangkan aku perlu waktu lebih lama. Makanya aku menambah waktu belajar aku, ngurangin main, dan jam tidur juga kurangin. Mau nggak mau usahanya harus lebih keras daripada orang lain. Aku saat itu nggak les juga, jadi aku belajar sendiri, tapi teman aktif nanya ke teman-teman. Minta ajarin sama orang, nonton video YouTube, dan bener-bener nggak mau nyerah. Kalau ada materi yang belum aku pahami, atau ada soal yang belum bisa aku jawab, itu bener-bener aku kupas. Sampai aku paham betul, banyak latihan soal juga. Intinya adalah belajar harus diperbanyak. Untuk cara milih jurusan, sebaiknya tahu kemampuan diri sendiri dulu. Utul kan 3 pilihan. Untuk pilihan pertama bisa banget tempatin jurusan yang benar-benar diinginkan. Untuk yang kedua bisa pilih jurusan yang ketatannya di bawah pilihan pertama. Untuk yang ketiga itu usahakan pilih yang kira-kira udah pasti kita masuk atau bisa dibilang peluangnya itu besar dan paling bisa kita jangkau. Tapi aku sendiri waktu itu pilihan 1-3-nya sama semua. Aku pilih kedokteran semua ya karena aku ngejar jurusannya. Jadi kalaupun nggak keterima, aku lebih baik ke swasta dengan jurusan kedokteran daripada di UGM. Wow, prinsipnya bagus banget ya guys. Tapi bukan prodi yang aku mau. Ini balik ke prinsip masing-masing, tapi kalau belum ada backup usahain pilihan jurusannya. Beda-beda, jangan kayak aku tadi, jangan maksain. Ini strategi yang bagus juga. Terus yang dari Nadi, katanya strateginya itu, strategi saya lebih ke memilih prodi yang berkemungkinan besar saya bisa lolos ditambah tawakal dan berdoa. Karena saya hanya tertarik ke D4 teknik mesin sama D4 teknik elektro. Kenapa D4? Karena persaingannya lebih saya yakini berhasil. Harus yakin pada kemampuan dan selalu berdoa pada sang pencipta. Luar biasa, jadi tadi ada yang sarannya pakai keketatan, pakai kemampuan diri sendiri juga, dan coba urutinnya juga sesuai dengan kemampuan. Nah, yang ketiga aku nanya, gimana sih
saran dari mereka, karena tahun ini kan pakainya nilai UTBK plus raport, jadi kata pejuang 2019 gimana sarannya. Nah, dari Hana, karena utul kali ini pakai UTBK sama raport dan nggak ada tes, saran aku mungkin kalian bisa lihat nilai rata-rata nilai UTBK tahun lalu yang keterima di jurusan yang kalian mau, terus sesuaikan sama nilai UTBK kalian. Jangan lupa juga berdoa, kelilingin diri kalian sama teman-teman yang bisa saling support dan pikirin yang baik-baik aja. Karena aku yakin yang baik itu bakal datang iring sama doa. Amin. Jadi, pernah aku saranin juga ya teman-teman, coba lihat di top 500, karena di situ ada nilai-nilai SBMPTN tahun lalu. Untuk yang kedua dari Nyi Ayu, sarannya UGM tahun ini kan pakai UTBK plus raport. Kira-kira pilih jurusannya seperti apa, yang pasti harus lihat peluang ya. Untuk gimana baca peluangnya, kalian bisa lihat rata-rata nilai raport kalian. Terus untuk nilai UTBK itu kan pasti banyak banget yang share passing grade tahun lalu. Walaupun yang ngeluarin bukan resmi dari univ itu, tapi seenggaknya kita ada gambaran sedikit. Kalau emang tahu nilai UTBK yang bisa banget, lihat passing grade-nya itu. Kalau emang nggak tahu nilai UTBK-nya, kalian mungkin bisa perkirakan dari dua aspek. Bisa perkirakan dari nilai tahu kalian, dan perkiraan juga waktu kalian ngerjain UTBK itu berapa persen, kalian yakin jawab benar. Nah, ini yang kemarin aku lakuin ya di analisis UM-UGM. Habis itu pasti kalian dapat tuh angkanya kira-kira sekian, terus bisa cek deh jurusan yang minati butuh nilai berapa. Biar aman sih, kalian naikin standar kalian. Misalnya mau masuk gizi, dan tertera di internet itu nilai UTBK 580. Kalian anggap aja angkatan kalian bakal naik gitu. Kalian anggap itu 600. Sebenarnya ini nggak harus dilakuin, tapi cara aman aja. Soalnya kan bisa naik, bisa turun. Tapi ya kita lihat worst case-nya. Kalau memang naik gitu. Berhubung utul ada 3 tempat, tempatin pilihan pertama yang menurut perhitungan kalian itu nggak mungkin. Pilihan kedua yang ketatannya dan nilainya lebih longgar. Pilihan ketiga itu yang dari segi nilai itu udah pasti kalian masuk. Atau nilainya di bawah nilai kalian gitu, kalau amannya sih. Lihat juga ketatannya gimana. Yakin banget pasti udah banyak yang share keketatan tiap jurusan. Tapi ingat juga jangan terlalu maksain jurusan. Soalnya maksain jurusan, kuliah kan di bidangnya spesifik ya, jadi kalau emang gak suka banget, itu bakal berat banget, kecuali emang dari dirinya sendiri ada keinginan buat usaha keras dan berusaha mencintai jurusannya. Mungkin kalau SMA kita gak suka pelajaran MIPA, masih ada bahasa dan lain-lain, kalau kuliah kan emang spesifik jurusannya. Tapi aku yakin semua itu bisa disesuaikan, walaupun harus dipaksain pada awalnya. Kayak aku gak suka biologi, tapi aku masuk ke dokteran. Tapi kalau dipaksain, bisa-bisa aja. Intinya yang penting lolos dulu. Oh iya, jangan lupa berdoa, soalnya gak ada yang gak mungkin. Waktu aku mau utul dan nunggu pengumuman utul, aku sampai selawat 1000 kali per hari. Subhanallah. Aku nggak tahu ini ngaruh apa enggak. Tapi ya nggak apa-apa lah, sebagai salah satu bentuk usaha aku, siapa tahu bisa dipermudah. Masya Allah, menginspirasi sekali. Terus buat yang ketiga, dari Darnadi, Kak Darnadi. Buat adik-adik yang kini gak bisa tes, cuma pakai nilai UTBK sama raport, semangat ya dek. Mungkin buat kaum rebahan ini hal tersulit, mau naikin bojo itu susah. Jadi pilihan prodi yang sekiranya mampu digapai aja ya, toh nilainya juga udah kelihatan. Cari banyak info tentang prodinya dan persaingannya aja biar bisa nentuin jurusan mana yang sesuai. Nggak harus di PTN favorit, kalau bisa daftarnya ke beberapa PTN, biar kemungkinannya jelas. Masalah keterima enggak, itu urusan lain. Nah, gitu saran dari mereka. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kamu ya. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tutorial buat daftar UM-UGM, so let's check it out. Pertama, kita tinggal masuk aja ke webnya, yaitu um.ugm.ac.id. Nah, terus kalau misalnya kita mau lihat informasi mengenai si yang sarjananya, yang UM-nya, itu tinggal kita lihat aja di sini, klik aja yang sarjana, lalu pilih seleksi mandiri. Nah, di sini bakal ada kayak informasi umum, persyaratan, prosedur, kelengkapan dokumen, dan jadwal. Informasi umum di sini yang pentingnya adalah, nih, jalur seleksi ini merupakan seleksi UGM yang menggunakan kombinasi UTBK, nilai raport, dan kriteria lain. Jalur ini memberikan kesempatan kepada SMA-SMK untuk mengikuti seleksi dengan memilih 3 program studi. Nah, jadi milihnya 3 program studi ya, diploma 4 atau sarjana terapan dan atau program sarjana. Jadi bisa D4 dan bisa S1. Nah, lalu persyaratannya itu apa aja? Warga negara Indonesia tentu, lulusan SMA, SMK, MA tahun 3 tahun terakhir yaitu 2020, 2019 dan 2018. Lalu punya SKL, lulusan SMK
2019-2018 memiliki ijazah, ini kayak syarat UTBK kemarin, mengikuti dan punya nilai UTBK tahun 2020, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Jadi harus sehat juga. Prosedurnya gimana? Tinggal buka nih akun pendaftaran ini, dan login ke alamat untuk mengisi formulir, memilih 3 program studi, mengisi biodata, mengunggah dokumen, membayar biaya pendaftaran, dan biayanya itu 250.000. Oke, mencetak bukti pendaftaran, dan harus teliti nih katanya, isian biodatanya. Kelengkapan dokumennya apa aja? Ini ada SKL, ijazah, kartu peserta UTBK, raport kelas 10 sampai 12, KTP, surat pernyataan keaslian dokumen, dan sertifikat juara 1-3 perlombaan tingkat provinsi atau nasional atau internasional yang diperoleh pada waktu SMA, SMK, MA untuk bidang yang relevan dengan program studi pilihan mereka. Nah, jadi kalau misalnya kamu milik kimia, jadi usahakan yang dilampirkannya itu juara 1 ASN kimia. Tapi ini tuh nggak wajib, oke? Dan jadwalnya itu sampai 10 Agustus, jadi masih ada waktu sekitar 12 hari lagi lah ya. Ayo maksimalkan kalau yang mau masuk UGM. Oke, cus aja langsung ke caranya. Ini katanya kita harus ke um.ugm.ac.id/admisi. Nah, ini aku udah masuk sih. Kalau misalnya kalian mau mulai dari awal, itu tinggal ke um.ugm. Terus nanti di sini ada buat akun, pilih aja. Ini aku harus logout dulu. Nah, di sini kalau misalnya belum punya akun, kalian bikin create an account. Ya. Kalau create an account, ini tinggal isi aja email, PIN, terus ulangi PIN yang tadi dibuat. Terus nama lengkapnya harus sesuai KTP ya. Terus nama, provinsi lahir, kabupaten, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, dan captcha-nya. Captcha-nya isi aja kayak kode di sini. Kayak misalnya di sini kan 077047. Nah, nanti kalian tinggal pilih ya aja, terus nanti register. Oke, kalau misalnya udah register, ya nanti berarti udah kebuat akunnya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal login aja di yang situs tadi, tapi langsung aja di sini, klik login. Di sini aku pinjem akunnya salah satu adik aku, jadi di sini bakal disensor ya. Nah, di sini tinggal masukin captcha-nya, yaitu 094595. Oke, terus tinggal login aja. Nah, ini udah masuk ke berandanya, karena dia emang udah ngisi gitu ya. Nah, nanti buat teman-teman yang baru masuk itu tinggal lihat nih informasi pendaftarannya harus dilakukan secara bertahap sebelum penguncian. Jadi kalau misalnya udah dikunci nggak akan bisa dilihat lagi. Dan pembayaran ini setelah saudara melakukan penguncian data. Jadi nanti bayar 250.000 setelah kamu mengunci data. Pastikan saudara membayar biaya pendaftaran sebelum batas pembayaran saudara berakhir. Untuk melihat hasil seleksi, silakan ke detail dan pengumuman. Nah, kita tinggal lihat aja ke detail di sini. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Jadi mulai dari pendaftaran, pengisian data prestasi, upload dokumen, pemilihan program studi, dan penguncian data. Coba kita lihat satu-satu ya. Nah, di sini ada keterangannya nih. Kalau hijau tahapan sudah selesai, oranye tahapan belum selesai, merah tahapan belum dapat dilakukan. Jadi kalau misalnya kita belum menyelesaikan satu step ini, nggak akan bisa ke step 2. Jadi nanti ini bakal masih merah. Ini salah satu adik aku udah ngisi sampai tahap ke 6. Jadi 7-nya belum. Nah, di pendaftaran kita coba cek. Nah, ini tadi sesuai dengan akunnya tadi. Kalau misalnya udah register, berarti udah punya akun, berarti udah hijau nanti pendaftarannya. Lalu pengisian data, ini yang penting banget, jangan sampai salah ya. Pertama untuk yang identitas ini kan NIK ya. Pertama NIK-nya ini sesuai dengan yang ada di KTP atau di KK. Jadi kamu bisa lihat juga. Jadi identitas berfotonya ini KTP, nomor identitasnya sesuaikan, tanggal mulai berlakunya di KTP itu ada gitu, tanggal mulai berlaku di bawahnya. Jadi diisi aja. Lalu yang kedua, alamat tempat tinggal, ini asal ya, jadi domisili. Jadi kamu dari mana, bukan alamat kontrakan atau kos. Provinsi tempat tinggal asal di mana,
Nanti bisa dipilih kabupaten tempat tinggal asal sama kode pos. Oke. Kalau aku di Cimahi itu 40532. Nah, kamu sesuaikan aja. Nah, ini personal atau nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp itu ya kamu pilih aja yang sekarang WhatsApp-nya aktif. Kalau nomor telepon, kalau misalnya nggak ada ya udah, nggak usah diisi atau kosongin aja. Udah ya. Terus pendidikan, ini pendidikan isi provinsi asal sekolah kamu. Jadi kalau misalnya kamu pindahan, mungkin kamu bisa pilih yang provinsi terakhir kamu sekolah itu. Kabupatennya isi, nama SMA-nya apa, nama SMK-nya apa. Ini kalau misalnya di sini udah diisi, nggak usah isi ini lagi sih. Jurusannya apa, IPA atau IPS, atau bahasa. Bahasa asing pilihan satunya mungkin ada, mungkin Inggris atau apa. Kalau misalnya nggak ada, kosongin aja. Masa belajarnya berapa tahun, jenis kelasnya apa, reguler atau apa gitu. Tahun masuknya, biasanya kalau tahun 2020 lulusnya itu tahun 2017 berarti masuknya. Tahun lulusnya berarti 2020 ya. Hai angkatan corona, sama kok. Gak apa-apa. Untuk informasi UTBK, ini nomor peserta masukin ya, sesuai dengan di kartu peserta UTBK. Jadi jangan salah, dan gak mungkin hilang sih, kamu pasti nyimpen kan. Waktu itu udah aku announce bahwa harus disimpan gitu. Nama lengkap di kartu peserta SBMPTN harus sama ya, karena nanti validitasnya gitu. Kalau misalnya ini salah, fatal. Nisen di kartu peserta UTBK dan NPSN. Nah ini informasi jalur lainnya. Nomor peserta SNMPTN kalau misalnya kamu kemarin masuk pemeringkatan. Kalau enggak ya udah nolain aja. Nomor peserta jalur IUP, nomor peserta jalur prestasi UGM. Ini juga isi kalau misalnya kamu ikutan. Kalau enggak, ya udah nggak usah. Nah, di sini yang kemarin pernah aku jelasin itu biografi singkat dan capaian prestasi. Maksimal 250 kata. Kamu bisa cek aja video aku sebelumnya kalau misalnya belum ngerti, dan nanti tinggal di isi aja. Oke. Gitu ya, coba ke pengisian data nilai. Nah, jadi di sini tuh pakainya nilai semester 1 sampai semester 5. Pelajaran tertentu aja teman-teman. Jadi ada matematika umum, Indonesia, Inggris, fisika, kimia, biologi ini untuk yang IPA, ditambah matematika peminatan. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu anak IPS, nanti bakal ada matematika Indonesia, Inggris, ekonomi, sosiologi, sama geografi. Nah mungkin kalau buat SMK itu MTK Indonesia, Inggris, dan kejuruannya. Nah, lalu sesuaikan aja ini nilainya berapa, terus KKM-nya berapa. Ya, biasanya KKM ada yang beda-beda gitu. Untuk mapel umum dan mapel kejuruan, biasanya untuk anak SMK beda-beda. Tapi untuk anak SMA biasanya sama. Dan untuk nilai, pakainya nilai pengetahuan ya. Jangan nilai keterampilan atau nilai pengetahuan plus keterampilan. Jangan. Pakainya nilai pengetahuan. Kurikulum nanti diisi, kurikulumnya apa, 2013, skala 100 atau skala 4, maksudnya tuh kayak 1 sampai 100 atau 1 sampai 4 gitu. Peringkat kelasnya juga isi, ranking berapa nih, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Jangan sampai salah ya, jangan sampai ngebohong, ngebagus-bagusin, padahal enggak, itu nggak berkantar. Terus lalu peringkat sekolahnya juga diisi, berapa per berapa gitu. Nah, raport dokumen, nah nanti kamu coba scan, misalnya kayak gini. Salah satu contoh punya adik aku. Nah, di sini tinggal di scan aja. Nanti kamu tinggal upload gitu ya. Gitu deh. Sekarang pengisian data prestasi. Di pengisian data prestasi ini contohnya seperti ini. Tadi kan yang B1 juara 1 sampai 3 ya. Dan kalau bisa yang relevan, tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, ini nggak wajib. Nih, pilihan urutannya, jadi kamu tulis 1 atau 2. Oh, ternyata cuma 2 ya. Kira sampai 3. Misalnya 1 ya. Pilihan jenisnya, misalnya, penelitiannya bidang apa? Iptek atau olimpiade. Nah, ini misalnya kalau penelitian biasanya kayak lomba-lomba karya tulis ilmiah. Kalau olimpiade, misalnya kayak cerdas cermat, atau olimpiade IPS, olimpiade IPA gitu, OSN, kayak gitu-gitu. Jenjangnya misalnya nasional. Tahun penyelenggaraannya misalnya 2019, 2018 lah ya.
peringkatnya misalnya juara 1. Misalnya ya, OSN bidang fisika, misal gitu. Penyelenggaranya misalnya Kemendikbud. Nah, terus nanti tinggal di browse aja, nanti kamu isi aja si downloadannya itu, simpan. Nah, gitu. Nah, udah, kalau misalnya udah nih ngisi prestasinya, terus nanti upload dokumen. Tadi dokumen-dokumen apa aja? Dokumen-dokumen yang di sini. Jadi ada SKL, ijazah, kartu peserta, raport, KTP, surat pernyataan keaslian dokumen, sama sertifikat juara 1-3. Nah, di sini ijazah atau surat keterangan lulus, kalau misalnya untuk ijazah itu untuk yang 2019 dan 2018, untuk SKL yang lulusan 2020. Nanti di-scan, misalnya yang ada aku gini. Nih ya, ijazahnya kayak gini. Terus kartu peserta UTBK, kamu juga scan, kalau bisa sih yang jelas lah ya. Bisa pakai cam scanner or anything. Nah, ini lumayan lecek ya, nggak apa-apa, semoga masih bisa kebaca juga. Yang penting masih bisa kebaca sih. Terus KTP. KTP-nya harus bagus ya, maksudnya harus jelas gitu, jangan buram. Terus pernyataan keaslian dokumen. Nah, ini jadi tinggal diisi aja kayak gini. Nah, ini dari mana dapatnya? Kamu tinggal isi dari sini. Nih, ini kan ada di sini. Kamu coba download aja. Misalnya ini save filenya. Nah, kamu tinggal buka dan nanti isi aja. Bisa ditulis tangan, bisa langsung diketik. Gitu. Nanti kamu di sini tanda tangan pakai materai 6000. Oke, terus nanti kamu print atau scan. Misalnya kalau print tinggal foto, kalau print scan juga bisa. Yang penting jelas. Kayak gitu ya. Lalu kartu peserta SNMPTN kalau misalnya ada. Coba buka nih SNMPTN misal. Oh, ternyata dia milih sempat win 9x3 sama UGM. Lalu kartu peserta jalur RUPI ini kalau misalnya ada. Oke. Nah, ini kalau misalnya udah nih. Upload dokumen, sekarang ke pemilihan program studi. Nah, di sini kamu pilihan program studinya itu bisa milih kayak pilihan program studi yang pilihan satunya apa, pilihan duanya apa, pilihan tiganya apa. Nanti kamu tinggal isi aja kayak di pilih aja gitu. Ini misalnya adik aku tuh milih peternakan S1 ilmu dan industri peternakan. Pilihan duanya D4 teknologi veteriner, pilihan tiganya D4 sarjana terapan teknologi survei dan pemetaan dasar. Nah, ini kayak gini. Nah, nanti di sini bakal ada nih update-annya kayak kamu tuh pendaftar ke berapa dari berapa peserta. Pendaftar ke berapa dari berapa peserta. Nah, ini menurut aku udah bener sih secara urutan. Semoga lolos lah ya. Amin. Nah, terus kembali lagi. Nah, ini tinggal dikunci aja. Tapi dia belum. Karena di sini ada ketentuannya. Setelah proses penguncian data, saudara tidak dapat mengubah yang sudah diisikan. Menurut aku sih kalau misalnya belum yakin, jangan lu dikunci. Kan sampai 10 Agustus juga, kamu bisa mikir-mikir lagi, kamu bisa nanya ke orang tua, dan lain-lain. Kesalahan pengisian data dapat mengakibatkan proses seleksi tidak dapat dilanjutkan. Nah, ini jangan sampai salah ya. Jangan sampai juga ngebohong. Jika sudah yakin, saudara wajib menyetujui pernyataan yang terletak di bagian bawah form ini. Nah, ini data pokoknya. Ini kayak rangkumannya aja sih yang udah diisi. Nanti tinggal pilih ya. Ya, saya setuju dan kunci data. Ini aku nggak mau kunci dulu ya, takut salah. Takutnya dia masih mikir-mikir dulu. Nah, udah deh, gitu aja. Buat ikutan UM-UGM, nanti kalau misalnya udah kunci data, kamu bakal dikasih slip pembayaran gitu. Dan bayarnya tuh 250.000. Jadi siapin uangnya ya. Yang mau masuk UGM lewat jalur UM.